Selamat sore teman-teman bisnis mikro. Jumpa lagi dengan saya Alex di channel Bisnis Mikro. Apa kabarnya teman-teman bisnis mikro pada sore hari ini? Semoga teman-teman bisnis mikro masih diberikan kesehatan walaupun sudah beraktivitas dari pagi hingga sore ini. Saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi teman-teman bisnis mikro yang baru saja bergabung di channel Bisnis Mikro. Semoga teman-teman bisnis mikro yang baru saja bergabung di channel Bisnis Mikro bisa langsung mendapatkan informasi terbaru, terkini, dan terupdate dari channel Bisnis Mikro. Baiklah teman-teman bisnis mikro, melanjutkan video saya sebelumnya mengenai tentang fix 4 bantuan yang dicairkan di Februari 2021. Maka pada hari ini saya akan membahas mengenai salah satu bantuan yang akan dicairkan di Februari 2021. Dan teman-teman bisnis mikro, siapkan hal ini sebelum tanggal 14 Februari 2021 untuk pencairan BEPUM ya teman-teman bisnis mikro. Baiklah, sebelum saya membahas hal tersebut, tidak lupa saya mohon bantuan dan dukungannya untuk selalu like, subscribe, dan klik loncengnya agar teman-teman bisa langsung mendapatkan video terbaru dari channel Bisnis Mikro. Baiklah teman-teman Bisnis Mikro, kita akan langsung membahas hal tersebut. Dan jangan skip videonya supaya tidak gagal paham. Baiklah teman-teman bisnis mikro, jadi teman-teman bisnis mikro mungkin sudah tahu ya tentang BEPUM atau bantuan produktif usaha mikro. Nah, bantuan ini lebih dikenal dengan bantuan UMKM ya. Kenapa demikian? Karena bantuan ini memang diperuntukkan oleh UMKM. Nah, bantuan ini diluncurkan pada tahun 2020 teman-teman ya. Kementerian UMKM itu menargetkan untuk pemberian bantuan ini sebanyak 12 juta pelaku UMKM. Nah, untuk nominalnya sendiri ya teman-teman itu adalah Rp2.400.000. Namun hanya diberikan untuk 1 kali pencairan saja teman-teman bisnis mikro ya. Dan kebetulan untuk pendaftarannya itu telah ditutup pada bulan Desember tahun 2020. Nah teman-teman bisnis mikro, jadi untuk syaratnya sendiri ya, untuk syarat BEPUM ini sebenarnya sudah ada ya, sudah disusun oleh Kementerian UMKM sebenarnya ya teman-teman ya. Nah, syarat pertama itu adalah warga negara Indonesia, bukan warga negara asing ya teman-teman ya. Nah, itu dibuktikan dengan KTP teman-teman ya. Nah, KTP itu kan berarti ada NIK-nya. Nah, di situ ya teman-teman untuk poin pertamanya warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua teman-teman ya, memiliki usaha teman-teman. Nah, usahanya itu dibuktikan dengan teman-teman memiliki IUMK atau izin usaha menengah kecil teman-teman ya. Ataupun bisa juga di tahap yang paling kecil itu adalah SKU atau surat keterangan usaha. Nah, untuk IUMK itu sendiri itu didapatkan dengan mendaftar secara online dan gratis teman-teman ya. Nah, untuk websitenya sendiri itu adalah oss.go.id teman-teman ya. Nah, berikutnya teman-teman untuk SKU sendiri atau surat keterangan usaha itu didapatkan di desa atau kelurahan teman-teman ya. Jadi pada saat pendaftaran surat keterangan usaha itu sudah harus jadi teman-teman. Nah, itulah yang nanti dibawa ya.
Biasanya juga beserta dengan foto usahanya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu bukan ASN atau PNS, polisi atau TNI ataupun BUMN, karyawan BUMN ataupun karyawan BUMD. Nah, ini dibuktikan dari pekerjaan yang ada di KTP ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang keempat itu tidak sedang menikmati kredit atau pembiayaan dari perbankan. Nah, di sini teman-teman ya, banyak yang mengatakan tidak sedang memiliki kredit KUR. Sebenarnya enggak teman-teman, tapi seluruh pembiayaan dari perbankan teman-teman. Artinya pinjaman KUR dan non KUR itu berpengaruh terhadap pinjaman terhadap BBUM ya, terhadap bantuan BEPUM ya. Secara logika teman-teman ya, pinjaman besar kan berarti dia tidak layak mendapatkan BEPUM. Nah, karena ya ada syarat UMKM di situ ya. Jadi tidak sedang memiliki kredit atau pembiayaan, bukan tidak sedang memiliki kredit KUR ya teman-teman ya. Nah, jadi itu ya teman-teman syarat dari BEPUM sendiri ya, apabila teman-teman ingin mendaftar bantuan BEPUM. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengecek atau pengen mencari tahu, khususnya bagi yang sudah mendaftar, apakah namanya itu sudah mendapatkan BEPUM atau tidak, itu bisa dilakukan di efom.bri.co.id teman-teman ya. Nah, di sana cuman memasukkan nomor induk kependudukan NIK dan juga passcode yang ada di bawah itu teman-teman ya. Di bawahnya itu kan ada misalnya dia kombinasi antara angka sama huruf. Masukkan itu aja. Nanti apabila warnanya hijau, nanti itu ada tulisan teman-teman. Nah, berarti dapat teman-teman. Tapi lihat juga teman-teman, nomor KTP sama nama dan juga nomor rekening, karena ada juga yang ternyata nomor KTP-nya tidak sama dengan nama. Itu banyak juga ya teman-teman ya. Dan itu agak sulit juga untuk pencairan. Nah, juga yang kedua, itu kalau merah berarti belum mendapatkan BEPUM teman-teman ya. Nah, untuk e-formnya sendiri ya teman-teman ya, sampai saat ini masih bisa diakses ya teman-teman ya. Nah, untuk e-form sendiri ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan UMKM, itu namanya tetap tertulis di e-form teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sudah dapat kemudian ngecek lagi, pasti tetap dapat teman-teman, tapi tidak bisa dicairkan teman-teman karena rekeningnya itu sama teman-teman. Nah, kalau rekeningnya sama nanti akan ada print dari bank. Nah, printnya itu yang membuktikan bahwa teman hanya satu kali bisa mendapatkannya. Jadi kalau ada yang bilang itu 2-3 kali, sampai saat ini saya masih bilang itu hoax teman-teman ya. Karena sampai saat ini ya setahu saya itu masih satu kali teman-teman ya. Jadi teman-teman bisnis mikro, nah kalau teman-teman sudah melakukan pengecekan efom.bri.co.id dan dinyatakan memang mendapatkan bantuan BEPUM, maka teman-teman perlu menyiapkan hal ini ya sebelum tanggal 18 Februari untuk pencairan BEPUM. Nah, yang pertama itu adalah KTP. Nah, KTP itu digunakan untuk mengecek kesesuaian data antara KTP-nya teman-teman dengan data yang diberikan oleh Kementerian UMKM. Nah, kalau memang cocok maka bisa dicairkan ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu kartu keluarga ya teman-teman ya. Dan yang ketiga nantinya teman-teman akan disuruh untuk membuat surat pernyataan apabila teman-teman tidak memiliki NPWP. Kenapa? Karena untuk aturan pembuatan buku tabungan itu harus menggunakan NPWP teman-teman ya. Jadi nanti akan dibuatkan surat
pernyataan tidak memiliki NPWP, karena untuk pencairan BEPOM itu akan dibuat buku tabungan teman-teman ya, yang nomor rekeningnya sudah ditentukan ya oleh pusat teman-teman ya. Nah itu teman-teman juga berarti harus membawa materai yang 10.000 ya teman-teman ya, materai yang 10.000. Dan juga teman-teman yang punya NPWP harus bawa NPWP teman-teman ya. Nah nantinya teman-teman setelah buat surat pernyataan tadi, teman-teman akan dimintakan biodata dan buat surat pembuatan rekening teman-teman ya. Itu kalau di istilah di Bank BRI adalah AR01 teman-teman. Nah nantinya setelah teman-teman buat ditandatangani ya, baru dapatlah buku tabungan, dan itu boleh tidak menggunakan ATM ya. Nah nanti teman-teman juga akan disuruh untuk menandatangani dua surat. Yang pertama adalah surat pernyataan dan kuasa penerima bantuan pelaku usaha mikro atau BEPOM. Yang kedua adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Nah, di sini saya akan nanti menerangkan apa saja isi-isinya dari surat pernyataan dan kuasa penerima BEPOM dan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah teman-teman, jadi untuk surat pernyataan dan kuasa penerima BEPOM ya, itu ada tulisannya yang pertama ya teman-teman ya. Surat pernyataannya adalah saya adalah pelaku usaha mikro dengan aset di bawah 50 juta dan omset di bawah 300 juta teman-teman ya. Jadi ternyata penerima BEPOM itu adalah pelaku usaha mikro dengan aset di bawah 50 juta dan omset di bawah 300 juta. Kemudian untuk pemanfaatan dana BEPOM-nya itu harus digunakan untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha dan atau penyelamatan usaha. Jadi bukan hal-hal di luar usaha ya. Kemudian yang ketiga itu tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun terkait pengajuan sebagai calon penerima BEPOM. Jadi bagi kalau ada yang minta imbalan atau apapun, segera laporkan teman-teman ya. Kalau misalkan dari pihak perbankan, silakan laporkan ya. Kalaupun di luar perbankan, silakan laporkan juga ke lembaga yang terkait teman-teman ya. Kemudian yang keempat itu tidak sedang menerima kredit. Nah kredit ini teman-teman ya, ada yang bilang kredit kur. Namun kalau ditulis dalam surat pernyataan ini tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari lembaga perbankan manapun, berarti bisa kur, bisa non kur ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima ya teman-teman, itu teman-teman menjamin kebenaran kelengkapan data dan dokumen yang menjadi syarat penerima BEPOM. Nah kalau ternyata itu informasi atau datanya salah, maka resikonya ya kembali kepada teman-teman penerima BEPOM ya. Kemudian yang keenam itu teman-teman itu memberikan kuasa kepada bank ya, kepada bank untuk mengumpulkan, menggunakan, mengungkap, menyimpan, intinya kepada data teman-teman ya, dilarinya ke situ. Kemudian nah yang kedua ya itu yang apa tadi, yang kuasa kepada bank itu ada dua ya. Yang pertama yang tadi, yang keduanya itu melakukan pendebetan, penarikan dan atau pemblokiran dana serta koreksi pembukuan berdasarkan adanya perintah tertulis dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Nah ini dia teman-teman yang banyak terjadi sekarang, tiba-tiba saldonya jadi minus teman-teman ya. Jadi ternyata adanya perintah tertulis ya teman-teman ya, bisa jadi adanya perintah tertulis dari Kemenkop, makanya saldo teman-teman itu minus. Dan BRI hanya yang menuruti ya, karena memang ada koreksi adanya perintah dari Kementerian Koperasi dan UMKM ya teman-teman ya. Kemudian nah ini perlu teman-teman ketahui, yang ketujuh, fungsi dan peran bank itu hanya sebagai lembaga penyalur teman-teman ya.
bukan sebagai lembaga pengusul ataupun hal lainnya. Makanya banknya ya menyalurkan saja gitu ya. Nah kemudian yang kedelapan, kalau ternyata pernyataan yang teman-teman buat ini tidak benar atau merugikan negara, maka ya tanggung jawabnya di teman-teman ya. Contohnya tadi kan sudah ada nih contohnya nih, yang satu rekeningnya minus ya, dan ada juga yang kedua MB sampai sekarang belum dibuka ya teman-teman ya. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya ya teman-teman ya, SPTJM. Nah SPTJM itu surat pernyataan tanggung jawab mutlak, itu menyatakan ya sama sebenarnya dengan surat pernyataan dan kuasa tadi teman-teman. Pelaku usaha mikro dengan aset di bawah 50 juta dan omset di bawah 300, kemudian pemanfaatan dana berpunya itu untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha dan atau penyelamatan usaha. Kemudian berikutnya adalah tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun. Nah di sini ada perbedaannya teman-teman. Yang keempat, tidak sedang menerima program KUR dan pembiayaan perbankan lainnya. Dan yang terakhir, apabila di kemudian hari pernyataannya merugikan, maka teman-teman lah yang akan dituntut ya. Di situ ada tanda tangannya teman-teman ya. Jadi demikianlah ya teman-teman ya, informasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga teman-teman yang ingin komentar, tulis aja komennya di bawah ya teman-teman, di kolom komentar kalau ada yang mau bertanya atau apapun itu. Kemudian kalau informasinya bermanfaat, silakan share teman-teman di media sosial teman-teman agar teman-teman yang lain bisa mengetahuinya juga. Oke teman-teman, terima kasih ya karena telah menonton video saya ini. Dan apabila teman-teman ingin beraktivitas ataupun istirahat, semoga di keesokan harinya bisa semangat lagi ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sampai jumpa ya di video saya yang berikutnya. Bye bye.